Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita menikmati renungan 79 yang dapat memberikan kekuatan juga memberkati kehidupan kita. Mari kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan menikmati makanan rohani kita dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10, saya bacakan satu ayat Bapak Ibu ya. Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir, ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita lihat perbedaan kehidupan kita sekarang dan juga ada kesamaannya melalui pemberitaan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Saya memberikan judul untuk renungan 79 kita pada hari ini, hidup untuk kemuliaan Allah. Seperti himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus ingin agar jemaat yang ada di Korintus mereka hidup untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kita melihat konteks dari pemberitaan firman Tuhan dalam 1 Korintus ini Bapak Ibu, pasal 10, di sana banyak Rasul Paulus menyinggung soal makanan dan minuman, perilaku kehidupan sehari-hari umat Kristen yang ada di Korintus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan seorang Kristen harus menjadi kemuliaan bagi Allah. Nah, kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan setiap hari melakukan banyak hal ya dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin bagi kita itu adalah hal-hal sederhana karena setiap hari itu yang kita lakukan, baik makan, minum, bekerja, belajar, berbicara, bahkan hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain bahkan kita sendiri. Namun Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 menegaskan atau mengingatkan bahwa semua yang kita lakukan kecil ataupun besar harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, hidup kita bukan lagi tentang diri kita sendiri, melainkan tentang bagaimana Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita dapat belajar dari ayat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa hidup kita adalah hidup yang berpusat pada Allah. Bukan lagi berpusat pada diri sendiri ataupun berpusat pada dunia ini. Meskipun kita masih hidup dalam dunia ini dan juga kita hidup dalam diri kita, namun kehidupan kita harus berpusat kepada Allah. Ya, hidup orang Kristen, hidup yang berpusat kepada Allah, hidup yang memuliakan Allah. Itulah yang dikenan dan dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan setiap kita umat Kristiani. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus juga dalam ayat ini ya, konteks makanan dan minuman tadi yang diperdebatkan dalam jemaat Korintus ya, mereka berdebat bahwa ada prinsip-prinsip yang berlaku pada waktu itu dan itu juga berlaku dalam kehidupan mereka, bahkan kehidupan kita masa kini, dan itu luas ya Bapak Ibu ya. Dampaknya dan juga prinsip ini menjadi waktu itu mungkin dalam kelompok komunitas mereka jemaat Korintus, tapi sebenarnya luas karena sampai sekarang pun kehidupan semacam itu, apa yang mereka lakukan juga dilakukan pada masa kini. Nah, saat kita bekerja Bapak Ibu, marilah kita bekerja dengan jujur ya. Kita sedang memuliakan Allah ketika kita bekerja dengan jujur, sebab hidup yang berpusat pada Allah tentu harus memiliki kejujuran dalam kehidupan kita. Jujur dalam hal apa saja, termasuk yang kita makan dan kita minum harus dilakukan dengan jujur. Dan juga hidup yang berpusat kepada Allah atau hidup yang memuliakan Allah itu juga saat kita mengasihi keluarga Bapak Ibu Saudara, kita sedang memuliakan Allah. Mungkin ini adalah kewajiban atau biasa, sederhana kita lakukan setiap hari. Namun ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menaruh kasih dalam keluarga, itu sedang Bapak Ibu memuliakan Allah. Memuliakan Allah tidak hanya berbicara dalam dunia pelayanan,
Tapi setiap hari sederhana apapun yang kita lakukan setiap hari adalah memuliakan Allah. Bahkan saat kita makan dan minum, Bapak Ibu Saudara, jangan makan dan minum dengan mengeluh. Ya, mungkin apa yang ada di rumah kadang-kadang memang mungkin bosan ya kalau itu terus sop seminggu ke depan sop terus selama sebulan. Tentu mungkin jenuh, bosan makan dengan menu yang sama terus. Tetapi saya rasa tidak ada setiap orang yang dalam rumah tangga ngesop terus dalam sebulan, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada di antara kita yang demikian, ya, kita tetap mengucap syukur kepada Allah karena kita masih bisa menikmati makan dan minum. Segala sesuatu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ini harus dilakukan dengan mengucap syukur. Termasuk dalam hal makan dan minum harus dengan mengucap syukur. Dan itu pun menjadi bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu menjadi orang dewasa ataupun orang tua dalam keluarga, ketika mendidik putra putri Bapak Ibu, mungkin anak cucu ya, keluarga yang ada di rumah untuk tetap menikmati menu yang kita sediakan. Mungkin kita sudah membuatkan sayuran, sop, tempe, tahu goreng. Kita mengajak anak-anak kita, cucu kita untuk menikmatinya dengan penuh sukacita. Itu adalah memuliakan Allah. Jadi kita tidak memandang, wah cuma ada ini ya. Tidak ada kata cuma di hadapan Tuhan. Semua itu adalah hal yang baik yang Tuhan ciptakan. Dan kita bisa makan, kita minum. Oleh karena itu mari kita memanilisir kata cuma Bapak Ibu. Ataupun kita bisa tinggalkan kata itu. Ya hari ini cuma makan pakai tempe geprek ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang gak bisa beli tempe. Banyak orang pengen pun beli tempe tapi gak ada tempenya. Jadi bersyukur kalau kita sekalian bisa menemukan menu-menu yang membuat tubuh kita sehat dan kuat. Dan semua itu Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dunia modern sekarang, firman Tuhan sedang digenapi bahwa setiap tempat akan berjamuran, tempat-tempat makan ya. Firman Tuhan sudah menubuatkan hal itu. Tempat makan yang enak-enak berdekatan, bahkan kota Magelang sendiri pun sudah lebih dari mungkin 20 rumah makan terkenal, ternama dan terenak. Bahkan banyak sekali ragamnya minuman-minuman enak, tinggal pilih Bapak Ibu Saudara sukanya yang mana. Namun kalau kita tidak atau belum Tuhan izinkan menikmati semua itu, tetap mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Menikmati air putih itu lebih sehat dari semua-semuanya ya. Nah, ketimbang kita terus-menerus menikmati makanan yang manis, karena juga kalau kelebihan makan manis akan mengakibatkan tubuh kita ya sakit gula dan lain sebagainya, berdampak pada kesehatan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita makan, hendaklah kita makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan. Kalau Tuhan mengizinkan kita bisa membeli dan lain sebagainya, dan mungkin disediakan, makanlah dengan penuh ucapan syukur dan ada batasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan dengan sikap mengasihi Tuhan, hidup memuliakan Allah dengan batasan-batasan firman Tuhan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, itu ucapan Yesus sendiri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kenapa Tuhan mau hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus untuk kemuliaan Allah atau harus memuliakan Allah? Supaya dunia ini dapat memuliakan Bapa kita di surga. Karena mereka melihat perbuatan kita yang baik, kita makan dengan mengucap syukur, menu sederhana pun kita nikmati dengan penuh sukacita, dengan lahap, bukan karena tidak pernah makan, tapi karena kita menikmatinya dengan penuh sukacita, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Orang lain yang melihat akan memuliakan Bapa kita di surga ya. Ingat firman Tuhan ini Matius 5 ayat 16. Dan berikut Bapak Ibu yang berkati Tuhan, hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bersungut-sungut, kita tidak mengucap syukur atas kehidupan kita, atas keberadaan kita. Mengucap syukurlah buat segala sesuatu yang kita miliki pada hari ini, bahkan hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara ya. Tinggalkan sungutan, tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita menyesal atas apa yang kita miliki, tapi bersyukurlah dalam perkataan ya. Hidup yang menjadi kesaksian adalah kesaksian melalui apa? Melalui perkataan kita. Biarlah perkataan kita membangun, bukan meruntuhkan
iman dan semangat orang lain, sukacita orang lain. Lalu hidup yang menjadi kesaksian dalam tindakan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Biarlah perbuatan kita menunjukkan kasih Allah, kejujuran yang mencerminkan kejujuran Allah, dan integritas dalam kehidupan kita itu selalu ada. Dan hidup yang menjadi kesaksian, mungkin kita bisa memberi motivasi kepada orang lain yang mungkin hidupnya berkekurangan dan selalu mengeluh. Ajak untuk mengucap syukur ya. Berikan kata-kata motivasi, mungkin bisa ambil ayat meskipun kita tidak mendiktekan ayatnya kalau saudara tersebut belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita terus bawa dalam kebenaran karena kebenaran itu menguatkan setiap orang. Dan biarlah hati kita tidak mencari pujian manusia Bapak Ibu Saudara, melainkan hanya ingin menjadi pujian bagi Allah, hanya ingin Tuhan yang dipuji melalui kehidupan kita. Oleh karena itu hiduplah menjadi kesaksian yang nyata di tengah dunia yang gelap ini, yang penuh kesesakan, penuh tekanan-tekanan secara ekonomi, secara rohani pun banyak orang yang merasa tertekan Bapak Ibu karena melihat kehidupan orang lain yang begitu mewah ya. Banyak orang yang memosting makanan-makanan enak dilihat oleh orang lain. Oh kok dia bisa, kok saya enggak? Kalaupun kita belum Bapak Ibu, tetap mengucap syukur apa adanya kehidupan kita. Orang yang akan melihat Kristus melalui kita akan terus menikmati sukacita itu, karena Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa kabar sukacita. Menjadilah orang-orang yang membawa sukacita bagi orang lain Bapak Ibu. Dan lewat kehidupan kita yang penuh ucapan syukur, orang lain pun dapat diberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, terima kasih bagi Bapak Ibu saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu saudara yang ingin menyampaikan kesaksian tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan dalam keluarga, pemulihan masalah yang Bapak Ibu alami, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420008. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur melalui makanan dan minuman yang kami nikmati, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kami mau hidup memuliakan Allah melalui makan minum yang kami nikmati, melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan Tuhan pakai kehidupan kami untuk memberikan motivasi kepada orang lain, supaya dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Kiranya keluarga GPD LSD Magelang mengangkat tangan ke tempat kudus dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati keluarga GPD LSD Magelang dari Sion. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.